YAA itu kan sesuatu, artinya ia muncul atau dimunculkan dari kesadaran seniman. Ini yang berbeda dari banyak event yang lain. Artinya kebanyakan perhelatan seni dibikin oleh pihak lain. Entah itu galeri, entah itu instansi, entah itu lembaga, entah itu pemilik modal, atau apalah namanya. Ya kan betul-betul inisiatif seniman yang dikerjakan oleh seniman. Sudah barang tentu ia harusnya menjadi lebih struggle, lebih kuat, lebih berani. Dan bukan kebetulan saya, Pak Budu, Pak Samuel, orang pertama yang melahirkan YAA ini berapa tahun yang lalu. Memang harus berani. Dan keberanian itu teruji, ditunjukkan di YAA kali ini. Dengan berani membuka pameran secara fisik, di mana banyak sekali pihak lain yang tidak berani melakukannya. Ini suatu keberanian yang luar biasa. Dan yang menarik, beruntung kita tinggal di Yogyakarta, di mana tingkat kepatuhan terhadap protokol itu relatif lumayan bagus, lumayan tinggi. Jadi ketika kemarin dibuka, memang ada sedikit kalau bahasa bercanda saya mengatakan ada sedikit tipuan kecil pada masyarakat. Jadi ketika itu di media sosial dikatakan baru dibuka tanggal 4. Padahal sesungguhnya dibuka tanggal 3, tapi yang diberitahu hanya undangan khusus. Itu yang menyebabkan yang hadir tidak terlalu banyak. Bahkan ketika memasuki ruangan itu juga tidak boleh berdesak-desakan, dan itu berjalan dengan bagus. Saya sendiri ingin bergabung dengan rombongan Ibu Menteri yang membuka itu, tapi nggak bisa masuk. Dan saya harus tahu diri karena saya sedikit terlambat, rombongan yang di dalam sudah banyak. Saya mundur, saya akhirnya baru bisa masuk di rombongan berikutnya. Begitu juga rombongan yang berikutnya yang setelah saya juga sama. Artinya protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Nikmat dalam kurung Indonesia indah, apalagi yang kau dustakan. Ini kan sebetulnya kalau versi asli dari ayatnya itu kan nikmat apalagi yang kau dustakan. Itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Nah, saya ingin mengajak orang-orang Indonesia terutama mensyukuri nikmat Indonesia yang luar biasa itu. Keluar biasaan Indonesia itu terletak justru pada perbedaannya, pada kemajemukannya, pada, kalau dengan tema kali ini, pada hibriditasnya. Ras kita yang Jawa sebetulnya nggak 100% Jawa, ada campuran mana saja. Kultur kita yang Islam nggak seluruhnya Islam semua. Kultur kita yang Kristen nggak seluruhnya Kristen semua. Di situ ada unsur apapun yang masuk ke dalamnya. Artinya kita memang manusia yang multidimensi. Dan multidimensi Indonesia itu tampak jelas pada kebudayaan dan kekayaan alamnya. Nah, kebudayaan saya wakili di pinisi dan motif
bukan seluruhnya, bukan batik itu beberapa hanya motif atau ragam hias Indonesia. Memang tidak mungkin seluruhnya, karena layar pinisi itu hanya 7 lembar, jadi saya hanya bisa menampilkan 7 saja. Kemudian kekayaan alam, saya hanya tampilkan kekayaan di bawah laut saja. Kalau digabungkan semua nanti malah nggak jadi gambar. Menurut saya juga sesuatu yang menarik, karena memang peristiwa kesenian apapun seharusnya memang negara harus hadir, dan kehadiran seorang menteri itu menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah Indonesia hari ini cukup punya kepedulian terhadap kesenian. Dan ini suatu tanda yang bagus, ini suatu hal yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, dan harapan saya kesenian-kesenian yang lain, bentuk-bentuk kesenian lain, itu juga harus punya, selain keberanian, kepercayaan diri bahwa dirinya adalah sesuatu yang memang bagus, memang baik, memang berguna, memang layak untuk menjadi bagian dari pengisian kemerdekaan ini. Saya ngomong ini karena Agustusan ya. Jadi mengisi kemerdekaan itu sebetulnya klasik, sederhana saja. Ya, do your best dengan bidangmu sendiri. Nah, bidang kesenian, seni rupa, ya lebih khususnya yang di Sangring ini, telah menunjukkan betapa ia punya keberanian, ia punya kepercayaan diri. Tapi juga tidak mentang-mentang, artinya tetap menjalankan apa yang menjadi kepentingan umum yang namanya protokol kesehatan itu. Dan yang menarik, protokol itu masih berlaku sampai hari ini. Sampai tentu saja protokol itu dicabut. Saya lihat pengunjung yang datang juga cuci tangan, saya lihat pengunjung juga dicek suhu tubuhnya. Saya perhatikan yang datang juga tidak pernah berjubel-jubel, artinya kalaupun sedikit agak padat, ada petugas yang mengingatkan. Menurut saya ini sesuatu. Selamat untuk IAA, selamat untuk Sangring, dan selamat untuk seluruh Indonesia.